Baik, nama saya Muhammad Razan Farisya Putra, NRP 5026231174. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan serta menjelaskan salah satu lab yang ada di Operating System Basic, yakni Lab Windows Task Manager. Pada lab ini, saya akan mengeksplor Task Manager dan bagaimana proses manajemen proses dari Task Manager itu sendiri. Lab ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah Working in the Process tab, yang kedua adalah Working in the Service tab, dan yang ketiga adalah Working in the Performance tab. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu nih, apa itu Task Manager ya. Task Manager ini merupakan sebuah program monitor atau sistem monitor yang menyediakan informasi mengenai proses dan program yang sedang berjalan di dalam komputer. Nah, ini juga memperbolehkan kita untuk melakukan termination atau terminate kepada proses atau program dan melakukan modifikasi kepada priority proses, kepada proses yang sangat diprioritaskan. Adapun resource yang dibutuhkan dalam lab ini yakni sebuah PC dengan sistem operasi Windows yang terkoneksi ke dalam internet. Oke, masuk ke dalam part pertama yakni working in the process tab. Kita akan membuka command prompt dalam sebuah web browser. Pada kesempatan kali ini saya akan membuka Microsoft Edge. Dan juga command prompt. Oke, selanjutnya kita akan membuka Task Manager. Klik kanan kepada logo Windows untuk Windows 11 dan juga pilih Task Manager. Nah, ini merupakan tampilan dari Task Manager itu sendiri, tampilan window dari Task Manager. Oke, ada beberapa banyak proses yang sedang berjalan di sini. Oke, selanjutnya kita akan mengexpand Windows Command Processor heading. Yakni, nah ini merupakan proses dari command prompt itu sendiri yang sudah saya buka. Oke, what is listed under this heading? Apa yang ada di bawah heading Windows Command Processor? Oke, jadi yang ada di bawah Windows Command Processor adalah Windows Command Prompt, Windows Command Processor. Dan juga konsol Windows Host. Oke. Jadi di Task Manager ini terdapat beberapa kategori, seperti kategori proses apps yang ada di atas. Ya, ini menunjukkan beberapa aplikasi yang sedang dibuka atau sedang dijalankan. Selanjutnya adalah background process yang merupakan aplikasi program yang berjalan di latar belakang. Ada beberapa seperti Creative Cloud, ada juga Google Drive, ada juga Microsoft OneDrive, dan lain-lain. Selanjutnya ada Windows Process yang merupakan ini Windows Process yang merupakan aplikasi bawaan service dari Windows itu sendiri untuk menjalankan sebuah sistem operasi. Nah, oke, selanjutnya kita kembali ke atas. Oke, kita akan melakukan klik kanan kepada sebuah proses yang ada, yakni pada konsol Windows Host. Kita akan memiliki klik kanan dan juga memilih properties. Nah, ini merupakan properties window dari Conhost deteksi yang mana merupakan properti dari sebuah program command prompt. Okay, what is the location of the file name and the location of this process? Ya, jadi lokasi dari file command prompt ini ada di si Windows System 32 dan juga file name-nya adalah Conhost deteksi.
Oke, kita selanjutnya akan menutup command prompt dan kita akan melihat apa yang terjadi di properties host itu sendiri. Oke, ini merupakan command prompt-nya, kita akan tutup. Nah, setelah kita menutup command prompt, proses yang ada di sini ya mana merupakan proses dari command prompt juga akan hilang. What's happened to the Windows command processor and console window host when the command prompt is closed? Nah, jadi saat command prompt-nya tertutup, Windows command processor dan juga konsol Windows host yang ada di sini sebelumnya juga ikut tertutup. Ini juga menandakan bahwa command prompt itu sudah tidak berjalan lagi di komputer ini. Oke, selanjutnya kita ke poin H, yakni klik the memory heading a second time. Oke, jadi ini merupakan memory heading. Nah, jika kita mengklik pada sebuah memory heading, kita akan ditunjukkan kepada sebuah program atau aplikasi yang memiliki penggunaan memori paling banyak. Di sini pada contohnya adalah Windows PowerShell yang kemudian juga Google Chrome. Selanjutnya diikuti oleh Windows Explorer dan Microsoft Edge. Jika kita melakukan klik sekali lagi kepada memori ini akan mengarahkan kita kepada aplikasi atau program yang memiliki penggunaan memori paling sedikit, yakni terdapat Amdalah User Mode Service, konsol Windows Host, konsol Windows Source, dan lain-lain sebagainya. Oke, what effect does this have on the columns? Ya, jadi akan stop. Oke. Selanjutnya kita poin E, right click on the memory heading and then resource values, memory and percent. Memory heading kita klik kanan, resource value, kemudian memory kita klik sebelumnya merupakan seperti ini ya. Selanjutnya kita akan mengubahnya menjadi persen. Nah, sini sudah terlihat berapa persen penggunaan memori dari program atau aplikasi yang sedang berjalan. Okay. What effect does this have on memory column? Oke, jadi kolomnya akan menampilkan penggunaan memori dalam persentase. How could this be useful? Oke. Jadi ini akan memudahkan kita untuk mengetahui aplikasi atau program mana yang memakan memori cukup besar. Selain itu kita juga bisa mengidentifikasi problem-problem yang muncul dari penggunaan aplikasi-aplikasi yang ada.
Oke, selanjutnya adalah kita lanjut ke poin J, in Text Manager, klik on name heading. Ya, jadi di Text Manager kita akan klik pada name heading. Nah, double click on the Microsoft Edge. Oke. Apa yang terjadi ketika kita melakukan double click pada Microsoft Edge? Oke, jadi double click jika kita melakukan double click pada Microsoft Edge akan muncul beberapa text yang mana ini dilakukan saat Microsoft Edge itu berjalan. Oke. Point E, return to the Task Manager and right click on the Microsoft Edge and enter. Selanjutnya kita akan lakukan sebuah tindakan pada Microsoft Edge, yakni kita akan melakukan enter dan kita akan melihat apa yang terjadi pada Microsoft Edge. Oke. Microsoft Edge akan tertutup dan juga proses yang ada di apps ini juga akan hilang. Ya, selanjutnya adalah part 2, working in the service tab. Ya, jadi pada Task Manager ini kita ada beberapa tab, yakni salah satunya adalah Process Tabs, Performance, Story, Startup Apps, Users, Detail, and Service. Nah, pada bagian 2 ini kita akan menjelajahi atau mengeksplor bagian tab itu sendiri. Nah, di bagian tabs ini ada banyak di bagian service ini ada banyak sekali service yang bekerja di sistem operasi Windows. Nah, kita bisa melihat namanya, deskripsinya, juga grupnya, dan juga statusnya, sedang berjalan atau sedang berhenti. Oke, what statuses are listed? Nah, jadi apa saja status yang ada di sini? Jadi statusnya di sini dari atas kita bisa lihat stop, running, stop, running. Jadi status-status di sini ini antara running dan juga stop. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian 3, yaitu working on performance tab. Kita akan masuk ke dalam tab performance. Oke. Ya, jadi ini merupakan tampilan dari tab performance ya. Ada beberapa bagian lagi, CPU, memory, disk, Wi-Fi, dan GPU. Oke, how many threads are running? Ya, ini masuk ke dalam tab GPU. Kita bisa mengetahui berapa banyak threads yang sudah berjalan. Di sini seperti saya ambil contoh adalah 3170. 170 threads. Oke. How many process are running? Ya, kita bisa melihat ada beberapa proses yang sedang berjalan. Ya, ini ada 238. Oke. Selanjutnya kita akan klik menuju ke tab memory. Now, what is the total physical memory? Bagi berapa total physical memorinya? Kita bisa melihat bahwa total memorinya adalah 8 GB. What is the available physical memory? Kita bisa melihat di bawah sini yang available adalah 1,1 GB. How much physical memory is used by the computer? Nah, kita bisa melihat di sisi kiri, in use memory adalah 4,8 GB. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke Ethernet chart. Ya, di sini saya tidak ada Ethernet chart, tetapi ada Wi-Fi sebagai penggantinya.
Oke, what's the link speed? Nah, jadi the link speed-nya kita bisa ke, nah ini, sebentar. Oke, jadi the link speed-nya adalah WiFi. What is the IPv4 address for the PC? Ya, jadi kita bisa melihat IPv4 address, yakni 192.168.1.9. Oke, selanjutnya kita menuju ke poin D. Klik Open Source Monitor. Ya, kita akan mengklik Open Source Monitor untuk membuka Open Source Monitor, fungsi Open Source Monitor dari Performance Stack. Klik kanan dan Open Resource Monitor. Ya, ini merupakan tampilan dari Resource Monitor. Nah, selanjutnya adalah reflection question. What is the important for administrator to understand how to work within the task manager? Oke, jadi apa sih hal penting dari administrator atau usernya untuk memahami cara kerja dari task manager itu sendiri? Jadi task manager itu sendiri memiliki beberapa fungsi yang utama, yakni para usernya ya bisa menjelaskan atau bisa mengetahui dan bisa mempelajari apa saja program-program dan juga proses yang sedang berjalan di komputernya. Selain itu kita juga bisa mengetahui jika ada sebuah permasalahan atau troubleshooting yang terjadi di komputer ini. Kita bisa mengetahui melalui task manager apakah memorinya terlalu penuh atau penggunaan CPU-nya terlalu penuh atau terlalu berat dan lain sebagainya. Selain itu juga kita bisa mengetahui berbagai macam informasi seperti penggunaan CPU-nya, penggunaan memori, penggunaan disk penyimpanannya, penggunaan internetnya, dan juga penggunaan graphic card-nya. Selain itu juga dengan adanya task manager ini, kita bisa melakukan sebuah tindakan kepada task yang mungkin kita kehendaki untuk diberhentikan. Sebagai contoh, saya akan memilihkan resource monitor. Kita bisa melakukan end task. Nah, resource monitor akan segera tutup. Oke. Jadi ini merupakan akhir dari lab operating system basic yakni lab exploring task manager. Sekian dari saya dan terima kasih.